Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Sania. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai landasan neurologis bahasa, yaitu tentang peran neurologis dalam pengajaran bahasa. Neurologis adalah ilmu yang mempelajari mengenai sistem saraf, sedangkan neurologis bahasa adalah hubungan antara bahasa dan saraf otak, biasanya disebut dengan neurolinguistik, yaitu studi yang mempusatkan pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Banyak yang tidak tahu tentang hubungannya peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa. Sebenarnya, jika kita mengetahui dengan baik, peran tersebut terhadap pengajaran bahasa lebih sedikit mudah dalam pengajarannya untuk membuat siswa mengerti dalam mempelajari bahasa yang menjadi sistem atau yang menjadi sasaran dalam berbahasa. Nah, telah kita ketahui, penguasaan bahasa manusia berbeda dengan hewan yang dilandasi oleh dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek neurologis. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aspek neurologis, yaitu kaitan otak dengan bahasa. Nah, menurut Althusser mengemukakan bahwa sistem saraf manusia adalah otak merupakan pusat saraf, pengendalian pikiran dan mekanisme organ tubuh manusia, termasuk mekanisme pemrosesan bahasa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aspek neurologis, di mana aspek neurologis yaitu kaitan otak dengan bahasa. Nah, menurut Althusser mengemukakan bahwa dalam sistem saraf manusia, otak merupakan pusat saraf. Nah, pengendalian pikiran dan mekanisme organ dalam tubuh manusia, termasuk mekanisme pemrosesan bahasa. Oleh karena itu, perkembangan bahasa manusia terkait dengan perkembangan otak. Bahasa atau hubungan otak dengan bahasa. Melalui sudut pandang neurolinguistik, bagaimana sih hubungan bahasa dengan otak? Pertama, bahasa adalah alat verbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa suatu sistem lambang atau simbol yang sistematis yang digunakan oleh suatu komunitas bahasa yang dikuasai oleh semua orang dalam cara yang sama, yaitu untuk berkomunikasi. Hubungan otak dengan bahasa yaitu adanya hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, bagian manakah yang lebih berhubungan dengan bahasa? Menurut pandangan menyatakan bahwa kebahasan tersebut bertanggung jawab dengan hemisfer kiri yang tidak sepenuhnya salah. Beberapa ketidakmampuan manusia untuk berbahasa karena kerusakan pada organ otak. Nah, menurut Marat, hubungan antara otak dengan bahasa lebih dahulu berdasarkan kekidalan dan kekanaan. Pada orang kidal, tingkah laku beberapa dikontrol oleh hemisfer otak sebelah kanan. Meskipun sebenarnya orang yang kidal, kedua hemisfernya sering ikut mengontrol. Sistem penggunaan bahasa pada manusia terdiri dari beberapa subsistem, yaitu pertama ada speech, yang kedua ada recognizer, yang ketiga ada stance, yang keempat ada analyzer, yang kelima ada sistem konseptual, yang keenam ada generator, dan yang ketujuh ada kalimat dan artikulator. Nah, kelima subsistem ini mempunyai hubungan dengan mental. Di dalam otak, semua sistem berkaitan dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang integritas yang disebut dengan sistem penggunaan bahasa pada manusia. Pun peran neurolinguistik dalam pengajaran bahasa, yaitu adanya perkembangan bahasa pada anak dan ragamnya. Nah, fungsi berbahasa merupakan fungsi yang paling kompleks di antara seluruh fase perkembangan pada anak. Indikator perkembangan bahasa ini meliputi fungsi reseptif, yaitu kemampuan anak untuk mengenal dan bereaksi terhadap seseorang, terhadap kejadian lingkungan, meskipun mimik dan suara, dan akhirnya kata-kata fungsi berbeda, yaitu ada juga ekspresif, yaitu perkembangan atau kemampuan anak untuk mengutarakan keinginannya dan pikirannya. Fungsi ekspresif ini dipengaruhi fungsi reseptif dan merupakan kemampuan yang lebih kompleks, mengingat anak memulai dengan komunikasi secara preverbal, dilanjutkan dengan komunikasi ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pada ekspresi wajah, dan pada akhirnya dengan menggunakan kata-kata atau komunikasi yang verbal. Nah, dengan mengacu pada
anak dikatakan mengalami keterlambatan bicara pada kesulitan berbahasa jika kemampuan menyimpang dari standar tersebut. Keterlambatan bicara pada anak biasanya terjadi pada 3-15% anak dan merupakan kelainan jumlah tersebut. Sebanyak 1% anak mengalami keterlambatan bicara tetap tidak dapat berbicara. 30% dari anak dengan keterlambatan berbicara atau ringan akan sembuh atau menjadi normal dengan sendirinya, dan sisanya 70% akan mengalami kesulitan berbahasa, kurangnya pandai atau mengalami kesulitan belajar lainnya, terutama dalam menyampaikan sesuatu atau berbahasa secara normal. Secara umum, anak yang memiliki gangguan berbahasa yang dialami oleh penderita sindroma terdapat pada anak-anak yang sudah mau memasuki dewasa, hanya bersifat terlambat saja, tetapi mereka mampu berbicara. Misalnya artinya mereka adanya perkembangan yang berlangsung dengan lambat. Proses pemulihan bahasa yang dilaluinya mirip dengan urutan orang yang normal, meskipun pada bagian penderitaan tidak dapat berfungsi secara normal, sebagaimana penderita dewasa normalnya. Hal ini tergantung pada tingkat rendahnya atau parahnya kelainan yang diderita oleh anak tersebut. Misalnya pada anak autisme, terjadi komunikasi antara kelainan kognitif dan sosial. Penyandang autisme ini hanya berkata-kata seperti orang dewasa, tetapi mereka tidak bisa mendengarkannya. Hal ini mengindikasikan bahwa penyandang autisme ini memiliki keterlambatan berbicara, berpikir. Artinya mereka tidak mampu memahami dunia dari sudut pandang orang lain. Segala aspek komunikasi sulit dicapai oleh orang tersebut. Segala aspek komunikasi sulit dicapai kecuali aspek fonologis yang ada sebagian penyandang tetap dapat dikuasai. Perkembangan keterampilan bahasanya tidak saja mengalami keterlambatan, tapi juga penyimpangan. Baiklah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kemampuan berkomunikasi ditunjang dari proses perolehan bahasa atau kecakapan dalam berbahasa. Kompleksitas bahasa menurut akumulasinya, perolehan bahasa juga berkesinambungan dari tataran yang sederhana hingga membutuhkan gabungan kemampuan berbahasa dan bersosialisasi. Mata rantai pertumbuhan kemampuan berbahasa tidak seragam pada satu orang dengan orang lainnya. Variasi inilah yang menghasilkan perbedaan pencapaian kemahiran kognitif yang difasilitasi oleh kompetensi kebutuhan akan kemampuan berbahasa, membuat akan kemampuan berbahasa tidak tepatnya sabutan atau ketidakmampuan berbahasa, melainkan menyebutkan sebagai kekurangmampuan berbahasa. Kekurangmampuan ini hanya bersifat gangguan atau keterlambatan berbahasa yang melalui atau melampaui masa emas perolehan bahasa. Nah, dengan neurolinguistik dalam pengajaran bahasa ini, maka orang yang mengalami gangguan dalam berbahasa, maka ia akan tidak bisa berbahasa sempurna seperti kita orang normalnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai landasan neurolinguistik dalam bahasa. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.